Sepak bola Indonesia kembali bergejolak. Belum selesai dengan Kanjuruhan, kita kembali dikejutkan dengan penghentian Liga 2 serta Liga 3. Bahkan tahun ini, tidak ada tim yang akan terdegradasi dari Liga 1. Kita memang lebih banyak mendengar polemik dibandingkan dengan prestasi. PSSI selaku induk organisasi juga tengah menjadi sorotan publik. Jelang pemilihan ketua dan pengurus PSSI, kita bisa melihat para elit kini tengah berlomba merebut pucuk pimpinan. Berbagai nama besar kini tengah menarik perhatian para voters agar bisa melakukan suksesi kepemimpinan. Sepak bola sejak dulu selalu menjadi pemersatu bangsa. Tiap timnas atau klub bertanding, fans selalu siap mendukung di garis depan. Meski pada akhirnya menonton sepak bola tak lebih dari jatuh cinta. Tak menentu, bahkan seringkali berakhir patah hati. Indonesia tidak pernah kekurangan talenta, mulai dari Ricky Yakobi, Kurniawan, Bambang Pamungkas, Buah Salosa, Egy, atau dari Roni Pasla, Yudo Hadianto, Kurnia Mega, hingga Nadio, banyak banget. Tapi timnas butuh lebih dari bakat untuk bisa jadi juara. Ada banyak tugas menanti di dunia sepak bola tanah air. Dimulai dari usut tuntas Kanjuruhan, kompetisi, usia dini, infrastruktur pendukung, baru kita bisa bahas cara bagaimana mengakhiri puasa gelar di 20 tahun terakhir. Sepak bola sejatinya bukan hanya tentang angka, bahkan seharusnya penontonlah pemegang kuasa. Kali ini, sepak bola Indonesia katanya akan kembali dibenahi. Akankah benar-benar berbenah? Atau justru hanya sekedar memutar lagu lama kaset kusut? Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo, apa kabar pemirsa BTV? Selamat datang kembali di Kasih Paham. Saya Pangeran Syahan. Kita akan seperti biasa berdiskusi dengan para tamu kita soal topik yang menarik perhatian kita sepanjang sepekan terakhir. Dan kalau kita melihat bagaimana media-media membicarakan satu topik ini, topik yang saya rasa dekat dengan banyak sekali masyarakat Indonesia. Sepak bola Indonesia. Saya rasa sebuah tontonan, sebuah hiburan bagi masyarakat yang meskipun mirip prestasi, namun selalu penuh dengan perhatian. Kita tidak pernah gagal untuk terus mencintai sepak bola Indonesia meskipun lebih banyak hal yang bikin susah sih daripada bikin senang ya. Dan sekarang kami bersama dengan para tamu, para narasumber kami akan berdiskusi. Di sebelah kiri saya ada Effendy Putra dari Karo United. Siap, terima kasih Pange. Selamat malam. Ada juga Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer SOS, juga anggota TGWPF kemarin Kanjuruhan ya, Mas Akmal ya. Lalu ada rekan saya di sini sama Ramani, fans sepak bola, politisi muda, Madidista ya. Madidista. Dan juga bergabung bersama dengan kami sambungan online jurnalis senior Mas Anton Sanjoyo. Apa kabar Mas Joy? Baik Pange, kabar baik. Siap. Kita bicara soal sepak bola dulu deh. Kita lihat kemarin berulang kali perhatian kita tertuju kepada sepak bola Indonesia, tapi nggak pernah kepada hal yang menggembirakan. Tragedi Kanjuruhan misalnya. Timnas kemarin AFF kembali gagal. Lalu juga tiba-tiba Liga 2, Liga 3 berhenti. Tidak ada degradasi dari Liga 1. Lucu-lucu lah pokoknya ya, ini lucu-lucu sebenarnya. Tapi saya mau ke Mas Akmal dulu nih, sebagai orang sudah lama sekali menggeluti sepak bola Indonesia. Apa sih sebenarnya salahnya ini yang namanya bola Indonesia ini, Mas Akmal? Ya, kalau saya waktu memberikan laporan ke Pak Jokowi, laporan TGVF, saya minta waktu cuma 1 menit bicara ke Pak Jokowi bahwa masalah sepak bola kita ada di akarnya. Ketika akar masalah ini tidak dibenahi, maka akan tumbuh masalah lagi. Apa akarnya, Mas Akmal? Akar masalahnya yaitu yang pertama SDM, pengelola kompetisinya, termasuk di dalamnya adalah PSSI, ini yang paling penting. Karena apa? Pemimpin adalah teladan bagi anggotanya. Kalau pemimpinnya tidak bisa memimpin dengan benar, bawahnya pasti berantakan. Itu yang pertama. Dan ini faktor penyulut utama tidak pernah baiknya sepak bola kita ada di pengurus. Yang kedua, ada dalam drama-drama pengaturan skor, pengaturan juara, dan sebagainya, match fixing, match acting, match setting. Ini semua terjadi di sepak bola. Itu beneran ya? Bukan cuma gosip rumor-rumor doang ya Mas Akmal? Nah, itu pasti benar. Cuma permasalahannya kan hal
harus dibuktikan dan ini perlu peran misalnya peran negara di dalamnya, dalam hal ini kepolisian untuk masuk dalamnya. Dulu kita pernah bentuk namanya Satgas Anti Mafia Bola, tapi kemudian selesai begitu saja, tidak sampai pada masalah yang tuntas. Jadi saya sampaikan Pak Jokowi, akar masalahnya harus dibenahi. Kenapa? Karena dulu kita pernah misalnya memban PSSI, dibekukan oleh pemerintah, tapi hasilnya apa? Tidak ada hasil apa-apa. Kenapa? Karena tidak dibenahi akar masalahnya. Yang jadi pengurus orangnya itu-itu aja gitu kan, yang bermasalah di sepak bola kita. Nah, kalau kemudian masalah sepak bola kita ini tidak dibenahi dari akar masalahnya, maka sampai kapanpun, siapapun yang jadi ketua pasti akan bermasalah. 2 jenderal, bintang 3, dua-duanya kolab di tangan mafia. Jangan sampai kemudian ke depan terjadi hal yang sama gitu kan. Itu ngeri banget tuh sebenarnya statementnya ya. Ini bahkan berpangkat aja bisa ini ya. Betul, dan itu fakta gitu kan. Pak Edi Ramayadi dilengserkan sebelum masa waktunya selesai. Ya, Pak Iwan Bule juga sama. Dua-duanya, satu Letnan Jenderal mantan Panglima Pangkostrat, iya. Yang kedua Komjen, bintang 3, selesai gitu kan. Mau siapa lagi yang harus Pak Presiden yang turun tangan? Ini kan luar biasa sekali sepak bola ini. Dan 4 ketua terakhir nggak pernah habis ya. Betul. Nggak pernah habis ya, selalu KLB itu Mas. Selalu dilengserkan gitu. Samara, dengan segala macam prahara masalah sepak bola Indonesia ini, kok masih mau nonton bola Indonesia? Kok masih mau ngikutin tuh kenapa? Sebenarnya sederhana ya. Sepak bola itu kan kebanggaan kita. Maksudnya gini, kalau ditanya satu olahraga di Indonesia ini yang hampir mayoritas rakyat kita tuh semua bisa relate, sama-sama seneng, yang selebrasi gila-gilaan, yang kita udah tahu nih pasti ujungnya kalah tapi kita tetap nonton, itu tuh sepak bola Indonesia gitu kan. Dan itu yang selalu kita lakukan gitu kan, kalau ngobrol sama banyak teman, orang pergi jauh-jauh untuk nonton, kita sama-sama gitu kan dukung support timnas kita, meskipun ujung-ujungnya kalah. Tapi selalu ada harapan yang kita pupuk setiap kali AFF nih misalnya. Dari Bukit Jalil 2010 di mana kita kalah secara menyakitkan, sampai detik ini apakah pernah fans-fans Indonesia berhenti nonton? Enggak, kita nonton terus karena kita setiap AFF, setiap piala apapun itu sampai yang level junior nih, nggak usah yang level senior, kita selalu memupuk harapan gitu. Mungkin suatu saat nanti kita bisa menang. Jadi kayaknya tuh dosa besar ya siapapun yang ada di dalam PSSI ini yang memainkan emosi kita sebagai rakyat Indonesia yang ingin sekali aja ngelihat kita tuh menang 1 trofi aja. Nggak pernah sih. Saya ingat dulu Indonesia itu pernah juara Piala Kemerdekaan itu karena lawannya WO ya, Mas Akmal kalau nggak salah ya. Karena lawannya dipukul. Lawannya dipukul. Pas waktu WO kan, 2007 tuh. 2008. Tahun 2008 itu waktu itu ya. Bang Effendi, ini kebetulan kita kan Bang Effendi nonton bola udah lama nih. Bahkan sebelum bola Indonesia kita dulu ya, tim yang itu, tim merah itu yang dari Inggris itu. Merah yang itu. Merah yang itu. Nah pertanyaannya gini, setelah melihat masuk nih kan sekarang juga mengurus tim profesional Liga 2, Karo United. Sebagai orang yang masuk ke dalam, melihat apakah memang sengeri itu sepak bola Indonesia, bermasalah itukah bola Indonesia? Ya, saya nyemplung ke bola itu sebenarnya dari 2017 ya, ngurus beberapa klub. Ada yang saya bawa promosi, ada yang tetap bertahan, ada yang nyaris degradasi. Jadi udah ngalamin semua. Memang isu-isu seperti pengaturan skor, isu-isu ada mafia dan sepak bola itu kan dia tidak terlihat tapi tercium gitu. Jadi ada dia tapi nggak bisa kita lihat, dan itu dibuktikan dengan dulu sempat dibentuk mafia Satgas Mafia Bola itu. Saya sih melihat kalau di level klub, di level liga memang ini ya syarat kepentingan gitu loh. Nah maka itu kadang-kadang ada tim-tim yang diuntungkan, ada tim yang memang bakal ditumbalin gitu loh. Jadi masalahnya memang muaranya asalnya memang dari federasi lagi. Jadi memang kalau ditanya sekarang perubahannya harus dimulai dari mana? Ya, dari federasi. Dari federasi lagi. Dan saya pikir ini momentumnya setelah pasca Kanjuruhan munculnya 2 kekuatan sekarang yang benar-benar bikin voter sekarang ini agak berbeda. Pemilihan ketua umum kali ini agak berbeda dengan pemilihan ketua umum sebelumnya. Ini ada 2 tokoh yang punya koneksi politik cukup kuat di Indonesia ini yang sama-sama bersaing. Kalau nggak salah dua-duanya itu calon wakil presiden malah ya. Ini makin seru. Ini makin seru. Kalau menurut saya sih makin seru. 2 apa 1 itu? Hah? Dua-duanya kan pernah mengikrarkan. iya. Pak Nyala pernah mengikrarkan ya. Ya saya pikir inilah momentum kalau kita mau benah-benah, kalau kita mau ngerubah sepak bola, karena memang nggak bisa kita pungkiri bau busuk itu memang berasal dari federasinya sendiri. Itu aja dulu dibenahi. Kita berharap
setelah itu dibenahi pelan-pelan ini bisa berubah, baik itu liganya, baik itu kompetisi usia mudanya maupun sayang kita punya alat senjata yang ampuh dalam bentuk Inpres nomor 3 2019, tapi itu sama sekali nggak pernah disentuh oleh siapapun orang-orang di federasi, baik itu ketua umum mau exco. Jadi itu kayak berlalu aja, padahal itu sebuah kekuatan maha dahsyat yang bisa membuat sepak bola kita bangkit. Bayangkan ada beberapa belas kementerian, seluruh gubernur, wali kota, kabupaten diajak bersama-sama untuk membangun sepak bola, tapi nggak pernah terrealisasi sampai sekarang. Saya pikir di tangan kedua orang yang akan bersaing sekarang ini yang memang punya koneksi politik bagus dengan semua petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat di daerah, ini bisa dimaksimalin. Kenapa Bang Fendi cuma bilang 2 padahal caketumnya itu ada 5-6 tuh? Yang mendaftar terakhir saya pikir cuma 2 ya, yang mengembalikan formulir terakhir. Dan didukung oleh voters ya? Dan yang memang tampak di media sekarang didukung oleh voters adalah ada 2 gitu loh. Kutubnya sudah kelihatan. Saya sebagai salah satu voters juga udah ngelihat memang 2 ini yang serius gitu. Paling tidak sampai saat ini mereka yang sudah menghubungi, 2 pihak juga sudah menghubungi saya gitu, sudah ngajak komunikasi untuk bicara langsung soal dukungan dan lain-lain. Saya pikir kalau ini tanggal 16 hasil KP tidak akan berubah, mungkin 2 nama ini yang akan bertarung terus sampai di arena Kongres 16 Februari nanti. Baik, saya mau ke Mas Joy dulu. Mas Joy, ini juga ini ya, ini rekan lama saya nih. Kita dulu tiap weekend kita nontonin Liga Inggris ya, Mas Joy ya. Liga yang sangat profesional. Saya mau nanya, sebenarnya seberapa jauh sih liga kita dibandingkan dengan liga profesional tersebut gitu, Mas Joy? Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi kalau mau kita bandingkan dengan liga profesional, apalagi di negara-negara Eropa Barat ya, jauh banget Pak. Jauhnya tuh bumi dan langit lah. Tapi saya ngeliput sepak bola ini kan dari tahun 92, Pak. Ya. Tahun 2010 saya bikin Liga Anak-anak, Liga Kompas U2, U14. Jadi saya tahu betul bahwa sebetulnya masalah persepak bolaan kita itu bukan cuma di federasi atau asosiasi ya, menurut FIFA itu. PSSI memang sangat bermasalah seperti Akmal bilang tadi karena orangnya itu juga. Dan sekarang kalaupun ada 2 calon yang paling prominent yang sepanjang sejarah pemilihan ketua umum PSSI, apakah mereka mampu mengendalikan exco yang notabene kan dipilih oleh voters, gitu. Nah ini di sini kebetulan ada salah satu voters ya. Kalau voters dari klub saya percaya ya, otaknya tuh masih, kecerdasannya tuh masih ada, logikanya masih ada gitu ya. Yang nggak ada yang dari mana Mas Joy? Yang nggak ada otaknya itu kan sebetulnya yang di asprof itu kan. Maksud saya selalu yang terpilih adalah orang-orang yang tidak punya kapabilitas sebetulnya di ESCO itu untuk mengurus sepak bola dengan benar. Mungkin mereka pengusaha, mungkin mereka orang-orang hebat di perusahaan, mungkin mereka politisi yang hebat gitu ya. Tapi untuk membangun sepak bola kan bukan cuma dibutuhkan orang-orang yang hebat pada bidangnya, tapi yang mau betul-betul bekerja untuk sepak bola. Baik. Adakah orang-orang yang ada di ESCO sekarang saja yang peduli pada pembinaan usia muda, yang mau berdarah-darah bikin kompetisi usia muda? Pange, kalau di Inggris, di Itali, di katakanlah you name it, negara-negara Eropa Barat, kan mereka tuh hebat karena mereka punya grassroots dan punya youth system yang luar biasa. Sehingga Spanyol bisa juara dunia, Jerman bisa 4 kali juara dunia. Inggris bagaimanapun mereka tetap salah satu kekuatan terbaik di dunia saat ini, ya kan. Prancis jangan ditanya lah, mereka punya pembinaan usia muda luar biasa, Claire Fontaine luar biasa. Jadi Pange, kalau Anda tanya kenapa sepak bola Indonesia jauh banget dari kompetisi di Eropa, levelnya ya jauh banget, bahkan untuk level Asia saja kan kita tuh kalahnya jauh banget. Jangan dari Jepang, dari Korea Utara lah, dari Vietnam aja sekarang kita tertatih-tatih. Jadi menurut saya persoalan besarnya adalah sebetulnya pada environment juga. Organisasi sangat bermasalah, tapi environment juga bermasalah. Baik. Karena kalau kita terjun ke pembinaan usia muda, masalahnya itu dari orang tua, dari SSB, semuanya berasal dari sana. Tidak ada kompetisi untuk mereka. Baik, Mas Joy. Nanti kita sambung lagi nih, baru mulai ini udah hangat ini diskusi ya. Jangan kemana-mana pemirsa BTV, kita akan bahas lebih dalam, kita kasih paham soal sepak bola Indonesia. Tetap bersama kami dalam Kasih Paham.